Baik, yang pertama ada latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Sektor makanan dan minuman sebagai bagian dari UMKM tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap tren kuliner. Salah satu contoh UMKM yang berhasil dalam sektor ini adalah Mishwe, sebuah merek minuman dan es krim yang populer di kalangan konsumen muda. Kesuksesan Mishwe tidak terlepas dari beberapa faktor utama, yaitu budaya organisasi, praktek perdagangan, dan strategi bisnis. Budaya organisasi yang kuat meningkatkan keterikatan karyawan dan loyalitas mereka berdampak positif pada produktivitas dan stabilitas operasional. Praktek perdagangan yang mencakup strategi pemasaran dan layanan pelanggan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sementara itu, strategi bisnis yang adaptif memungkinkan Mishwe menghadapi perubahan tren pasar dan persaingan dengan memanfaatkan inovasi produk, strategi harga, dan pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan secara lebih efisien. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya organisasi, praktek perdagangan, dan strategi bisnis berkontribusi pada kesuksesan Mishwe sebagai sebuah UMKM di sektor makanan dan minuman. Melalui analisis mendalam terhadap ketiga aspek ini, diharapkan dapat diketahui peran masing-masing faktor dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Mishwe. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain memberikan referensi berharga bagi pelaku UMKM lain dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis bagi Mishwe untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya di pasar. Dari segi akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang manajemen UMKM, khususnya terkait dengan penerapan budaya organisasi, praktek perdagangan, dan strategi bisnis di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan yang ada di UMKM Miswe. Oke, yang pertama adalah visi dan misi perusahaan atau visi dan misi pada UMKM. Yang pertama adalah visi di Miswe itu adalah menjadi sederhana, fokus, dan bertekan menjadi brand. Kemudian yang kedua adalah misi. Misi membuat brand yang setiap orang di seluruh dunia dapat menikmati cita rasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Oke, yang kemudian yang kedua adalah budaya organisasi. Nah, di Miswe ini ada 4 budaya organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, hasil dari wawancara kami atau hasil observasi kami yang pada saat tanggal 20 Oktober 2024, karyawannya menjelaskan terkait dengan kepemimpinan ini adalah uh, dalam kepemimpinan, pemimpin selalu memperhatikan karyawannya, yang dimulai dari selalu memberikan arahan sebelum operasional dimulai, dan juga selalu memberikan dukungan pada setiap hal-hal yang baru, serta sangat bijak dan kompak dalam memimpin. Nah, dalam hal ini, Misue sangat memperhatikan bentuk kepemimpinan dari seorang pemimpin, sehingga para karyawan juga sangat kompak dan saling mendukung satu sama lain sehingga operasional bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan efektif. Oke, kemudian yang kedua adalah ada komunikasi. Nah, budaya organisasi yang terkait dengan komunikasi dari hasil observasi kami pada tanggal 20 Oktober 2024, karyawan Miswe menjelaskan terkait dengan komunikasi untuk karyawan dan atasan juga sangat jelas dan terperinci, dan juga karyawan juga sangat nyaman dikarenakan pendapat atau penyampaian yang disampaikan oleh karyawan juga dihargai dan disetujui untuk dapat memajukan operasional, serta komunikasi antar karyawan dan juga pelanggan juga sangat jelas mengenai jenis-jenis produk dan jenis-jenis harga produk. Oke, dalam hal ini Miswe juga sangat mementingkan komunikasi antar karyawan. Hal ini juga dapat membuat karyawan di Miswe dan juga pelanggan Miswe saling mengerti dan saling memahami mengenai penjelasan yang telah diberikan. Oke, kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi terkait dengan inovasi. Oke, pada tanggal 20 Oktober 2024, hasil observasi kami dengan karyawan Miswe menjelaskan khusus inovasi dari cabang selalu mengikuti dari pusat, dan cabang hanya menerima inovasi yang dari pusat. Nah, dalam hal ini bisa selalu ada inovasi-inovasi produk dan harga-harga yang terjangkau, seperti produk inovasi pada es krim yang ditambahkan boba, kemudian teh yang ditambahkan lemon, dan inovasi sebagainya. Hal ini membuat pelanggan selalu tertarik dengan Miswe dikarenakan inovasi yang secara terus-menerus dilakukan oleh UMKM ini atau perusahaan Miswe. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, dari hasil observasi kami, karyawan Miswe menjelaskan anggota selalu bersedia untuk bekerja sama dalam menjalankan tugasnya, dimulai dari penerimaan pesanan, pembuatan produk, dan hingga pelayanan terhadap pelanggan.
Nah, dalam hal ini, Misui selalu mengandalkan sesama tim. Apapun siapapun yang ada di dalam tim itu, mereka selalu mengandalkan sesama supaya operasional ini boleh berjalan sebagai semestinya atau berjalan secara efektif juga dan efisien. Nah, kemudian tuh di MISWE itu ada juga standar operasional prosedur. Nah, seperti memastikan kebersihan tempat, tumbuhan, dan juga penampilan pada tempat. Hal ini diperhatikan oleh MISWE supaya pelanggan yang datang lebih nyaman dan juga uh, supaya pelanggan yang tetap nyaman pada saat datang dan juga berbelanja. Oke, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah singkat pada perusahaan. Nah, sejarah singkat yang pertama adalah tahun 1997, seorang mahasiswa bernama Chang Hon Chang Hon Hong Chao membuka usaha misue dan teh di China dengan modal 4.000 RMB. Nah, yang pada saat itu kalau dikonversikan ke Indonesia setara dengan 7 juta rupiah. Nah, kemudian tuh pada tahun 2006 pada Olimpiade China, usaha misue berkembang pesat dikarenakan Chang menemukan inovasi dan membuat harga yang lebih murah sehingga produknya masuk pasaran. Nah, contohnya di Olimpiade itu kan pasti banyak jualan ya, misalnya kayak bentuknya obor gitu. Nah, tapi Chang ini menemukan inovasinya seperti kayak membuat yang lebih menarik gitu. Dan juga harganya benar-benar terjangkau. Jika pada saat itu harganya dibuat cuma 20.000 dibuat 20.000 oleh UMKM lain, maka di Miso ini melakukan harga yang benar-benar mudah dijangkau, yaitu setara dengan harga 4.000. Dan ini membuat produknya bisa masuk ke pasaran pada saat itu. Oke, terus pada tahun 2007, Chang berhasil membuka usaha menjadi usaha waralaba. Nah, atau franchise, yang berarti cabangnya sudah ada di mana-mana, dari kota ini atau dari provinsi ini, hingga seluruh kota ataupun seluruh provinsi pun udah ada usaha Misue ini. Dan kemudian tahun 2018, Misue berhasil membuka cabang di Asia Tenggara seperti di Singapura, Filipina atau Thailand. Nah, sehingga dan juga pada tahun 2020 Misue ini berhasil masuk ke dalam pasar Indonesia yang dibuka pertama kali di Bogor, Jawa Barat. Oke, kemudian yang keempat mengenai gambaran produksi. Nah, gambaran produksi Misue untuk melakukan atau membuat es krim ini. Yang pertama adalah Misue memilih bahan-bahan yang bagus dan berkualitas. Jadi sebelum memproduksi itu, Misue itu pasti memilih bahan-bahan yang bagus dan berkualitas serta yang sudah BPOM atau enggak yang ada memang sertifikasi halalnya. Oke, kemudian yang kedua itu Misue melakukan pencampuran bahan-bahan yang sudah dipilih. Nah, pencampuran ini mereka ada teknik khusus sendiri gitu. Sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal. Selama proses pencampuran, aditif alami dan bahan pengikat yang telah dipilih dengan hati-hati ditambahkan untuk memperkuat rasa dan mempertahankan kelembutan pada es krim. Kemudian yang ketiga itu Misue melakukan pasteurisasi. Pasteurisasi maksudnya apa? Melakukan pemanasan. Nah, untuk memastikan keamanan dan kebersihan pada es krim. Nah, melalui pemanasan dengan suhu yang tepat, bakteri dan mikroorganisme yang tidak diinginkan akan dieliminasi atau dibuang dan membuat es krim tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian itu yang keempat adalah melakukan tahap pendinginan. Nah, yang dimana proses tersebut membuat adonan es krim yang telah melewati tahap pemanasan dikembalikan ke suhu rendah. Pendinginan yang tepat dilakukan untuk mencapai tekstur yang kenyal dan mempertahankan rasa yang optimal. Selama proses tersebut, es krim diaduk secara perlahan untuk mencegah terjadinya kristal yang besar, sehingga membentuk tekstur yang lembut. Terus yang kelima itu memberikan varian pada es krim dan memasukkan ke mesin pengaduk. Nah, memberikan varian es krim ini seperti memberikan rasa seperti rasa vanila, stroberi, coklat dan lain-lainnya. Dan sesuai yang dimiliki atau sesuai yang inovasi yang dimiliki oleh Misue.
Nah, terakhir es krim ini dimasukkan ke dalam mesin mesin pengaduk dan diolah secara khusus untuk mencapai tekstur yang sempurna. Pengadukan ini dilakukan secara hati-hati supaya es krim menghasilkan tekstur yang lembut dan yang kenyal. Oke, yang terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi di Minsway ini ada namanya CEO. Kemudian di turunannya lagi ada operational manager dan supervisor area. Kemudian hal desk di supervisor area ada leader store dan juga crew leader. Nah, CEO ini yang berarti pemimpin, yang berarti dia yang mengarahkan atau membuat yang keputusan. Kemudian dari operational manager ini perannya adalah yaitu memegang supervisor area, yaitu memegang operasional produk yang ada di kota-kota Indonesia ini. Kemudian ini ada supervisor area, yaitu mengendalikan operasional setiap toko dan memegang stock leader. Nah, yang berarti dari cabang-cabangnya itu dipegang oleh supervisor. Kemudian tuh di leader store itu yaitu tugasnya adalah mengontrol toko dimulai dari penjualan, pelayanan, dan semua operasional dari toko tersebut. Kemudian yang terakhir adalah crew leader. Crew leader ini adalah menggantikan tugas leader store apabila leader store tidak ada di tempat. Oke, baik. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk selanjutnya. Baik, saya akan membahas permasalahan yang telah kami observasi di UMKM Iswe. Yang pertama, yang terdiri dari budaya organisasi, yang terdiri dari kepemimpinan, gaya komunikasi, inovasi, dan kolaborasi, dan SOP. Nah, di budaya organisasi Miswe, kepemimpinan mereka juga diterapkan ya dengan cara bagaimana seorang leader memimpin pada bawahannya ya. Contohnya memberikan briefing sebelum kegiatan operasional dimulai. Dan saya juga ada itu jika ada sesuatu hal yang baru di sana memang benar-benar diperhatikan gitu. Uh, dan di mana kepemimpinan ini mereka juga melakukan pendekatan terhadap karyawan. Jadi mungkin karyawan di sana terjadi ada problema, di situ seorang leader dapat membantu permasalahan karyawan tersebut. Dan yang kedua, gaya komunikasi. Di sini gaya komunikasi yang dilakukan oleh di lingkungan Miswe itu mereka juga informasinya jelas dan terbuka ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semuanya jelas, transparan dan tepat. Nah, yang ketiga adalah inovasi. Yang beberapa yang saya dapati dari informasi tersebut, gaya inovasi yang dilakukan oleh Misway itu uh, mereka itu melakukan apa yang sudah diperintahkan. Jadi kalau untuk uh, mengeluarkan ide, sebenarnya di cabang itu jarang ada ya, bisa jadi tidak ada karena mereka semua dapat arahan dari perintah dari pusat gitu. Mungkin di perusahaan Jakarta, di bagian pusat Jakarta mungkin yang inovasinya lebih tercantum ya, karena di cabang-cabang hanya mengikuti sesuai arahan. Nah, yang keempat adalah kolaborasi dan SOP. Nah, ini kolaborasi di Mizoi juga, di mana karyawan mereka melakukan kegiatan kekompakan ya. Jadi dimulai dari uh, penerima pesanan, terus dan melayani customer dan juga pembuatan pembuatan produk ya. Jadi mereka saling saling bekerja sama sehingga kegiatan yang dilakukan secara lancar ya. Dan SOP mereka juga kemarin yang saya lihat SOP mereka juga ada yang di mana ada terdiri tiga hal. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dari Miswa itu dia contohnya sebelum kegiatan operasional dibuka, teras itu udah harus bersih. Jadi di situ kan uh, harus udah bersih. Jadi dalam dan juga di bagian dalam ruangan di mana semuanya itu lantai semuanya udah harus bersih. Nah, dan juga kerapiannya di mana tanaman-tanaman yang ada mereka juga harus menjaganya, merawatnya sehingga tetap uh, bagus untuk diperlihatkan. Nah, yang ketiga itu mereka juga uh, aktif untuk menjaga namanya dalam panel listrik ya. Jadi dan juga aset-aset yang ada di MISA. Jadi mesin apa gimana mereka harus benar-benar diperhatikan. Contohnya pada saat kegiatan operasional dimulai, mesin itu tidak boleh dimatikan. Nah, tidak boleh dimatikan. Jadi mesin yang es krimnya itu memang benar-benar tidak boleh dimatikan ya. Jadi harus benar-benar dijaga gitu.
dan harus dipastikan. Dan sudah kegiatan operasional, mesin itu juga harus dipastikan dimatikan. Dan lampu-lampu yang terdapat di lingkungan juga harus dimatikan setelah kegiatan operasional. Jadi sehingga dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua ini ada praktik perdagangan misue ya. Yang pertama itu harga kompetitif. Di mana misue itu mematok harga yang dimulai dari harga 8.000 hingga 16.000 bahkan 24.000. Nah, yang paling murah itu yang ice cream cone itu. Nah, di sana mereka bersaing secara harga ya, karena target pasar mereka itu orang kelas menengah ke bawah. Jadi di situ kan lebih keunggulannya di situ. Nah, yang kedua itu adalah legalitas sertifikasi. Nah, legalitas dan sertifikasi di mana Misway itu mereka itu sebelum membuka kegiatan operasional ya, mereka itu ada melakukan pertama uji BPOM, yang kedua uji uji kehalalan, dan yang ketiga adalah eh, sertifikasi yang dapat mendukung usaha mereka. Nah, yang ketiga adalah kepatuhan pajak dan regulasi konsumen. Nah, yang di mana Misway juga eh, mematuhi pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah. Nah, mereka juga dalam regulasinya itu informasi produknya itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi semuanya bersifat transparan dan tidak menutupi. Nah, yang keempat adalah peraturan ketenagakerjaan, di mana MISO juga memperhatikan hak-hak karyawan seperti gaji, benefit yang didapatkan, dan tunjangan lainnya. Nah, yang benefitnya contohnya seperti BPJS ketenagakerjaan ataupun kesehatan jika dibuat yang kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah strategi MISO dalam menghadapi persaingan ya. Di zaman sekarang ini kan banyak banyak juga uh, banyak juga orang yang bersaing ya, banyak yang perusahaan lain juga membuka usaha hampir sama sejenis Misue lah. Nah, yang pertama itu segmentasi pasar dan fokus konsumen ya, yang dimana seperti saya jelaskan di awal, segmentasinya Misue itu orang kelas menengah ke bawah. Jadi mereka sudah mengatur harga agar konsumennya itu tetap unggul gitu. Yang dan kedua adalah inovasi produk ya, di mana yang tadi seperti saya bilang mereka juga ikut arahan dari pusat, dan juga mereka dari yang ice cream cone, dari bubble, rasa ada bubble-nya, terus ada tehnya juga, dan juga sekarang ada ditambahin dengan smoothie ya. Dan di mana Misway juga bagaimana cara menghadapi persaingan, mereka ada menyiapkan gitu loh produk mereka, salah satunya itu yang ada seperti di gambar itu botol gitu. Botol biasanya kan anak-anak paling suka melihat ini kan, rasanya ingin mengoleksi, menggunakannya. Jadi Misway menggunakan ini untuk menarik daya konsumen melalui produk lainnya. Nah, dan yang ketiga dan keempat itu marketing mau promosi melalui tren, itu yang dimana Misway juga memperkenalkan produknya itu melalui media sosial. Bisa jadi melalui TikTok, Instagram, YouTube, Facebook maupun Twitter ya. Yang dimana di situ banyak juga orang zaman sekarang menggunakan zaman digital gitu. Jadi banyak juga orang yang tidak mau ketinggalan zaman. Jadi semuanya melalui strategi FOMO ini, semua orang berlomba-lomba untuk mengikuti tren tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas keterkaitan etika dengan kondisi di perusahaan Misway. Yang pertama, etika memainkan peran yang sangat penting dalam membangun reputasi dan keberlanjutan jangka panjang Misway. Misway juga menerapkan standar etika yang tinggi untuk menjaga kualitas produk dan layanan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Misway juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankannya dengan prinsip keadilan dan transparansi, mulai dari pemilihan bahan baku, perlakuan terhadap karyawan, hingga interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada penerapan SOP dalam Misway. Pada cabang Misway yang kelompok kami kunjungi, terlihat bahwa mereka menerapkan standar operasional prosedur atau yang lebih dikenal sebagai SOP. SOP ini akan membantu perusahaan Misway untuk memastikan kualitas layanan dan lingkungan kerja untuk memenuhi standar etika yang ditetapkan. Di sini ada contoh implementasi SOP di perusahaan Misway yang kami kunjungi, yaitu ada penggunaan seragam resmi perusahaan,
menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan benar, merawat tanaman dan kebersihan lingkungan, menyalakan lampu selama jam operasional, dan memastikan bahwa bahan baku diperoleh secara etis dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya ada analisa strategi perusahaan dalam memperluas perdagangannya ke tahap internasional. Mitsui telah berhasil memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Terlihat dari semakin meningkatnya jumlah gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang menunjukkan tingginya brand awareness dan pangsa pasarnya. Keberhasilan Mitsui ini tidaklah mudah dan dipenuhi dengan berbagai tantangan. Untuk menghadapinya, Mitsui telah menerapkan sejumlah strategi dalam memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Yang pertama adalah melakukan riset secara menyeluruh untuk memahami preferensi konsumen di berbagai negara. Yang kedua, menyesuaikan produk sesuai dengan preferensi konsumen lokal, yaitu dengan menambahkan rasa-rasa yang populer di negara tertentu. Yang ketiga ada menerapkan model bisnis franchise yang memungkinkan mereka untuk mempercepat ekspansi dan memperluas jaringan gerai dengan cepat di berbagai negara. Yang keempat ada kolaborasi dengan mitra lokal, yaitu mitra lokal ini akan membantu Mitsui dalam mengatasi tantangan yang sekiranya dapat menghambat ekspansi internasional, seperti perizinan dan rantai pasok di negara tersebut. Yang kelima itu memastikan standarisasi dalam operasional dan branding di seluruh gerai mereka. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan layanan dengan standar yang sesuai dan menciptakan citra merek yang konsisten. Yang keenam ada pemasaran digital, yaitu memperkuat kehadirannya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek mereka. Selanjutnya ada usulan perbaikan. Sejauh ini, Mitsui telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam ekspansi internasionalnya dengan memanfaatkan perilaku FOMO. Produknya yang bervariasi, harga yang terjangkau, dan lokasi yang strategis menjadi kunci awal mula ketenaran mereka. Namun, di sini masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, seperti strategi ekspansi yang tersebar dalam waktu singkat, yang justru menimbulkan risiko kejenuhan pasar, sehingga Mitsui perlu lebih teliti dalam memilih lokasi yang baru. Yang kedua, lokasi yang berdekatan menyebabkan berkurangnya keramaian di setiap gerai, yang akan berdampak pada pendapatan penjualan. Yang ketiga, yaitu produk yang cenderung mudah ditiru, memicu munculnya banyak kompetitor dengan produk serupa dan harga bersaing, membuat Mitsui rentan terhadap penurunan permintaan saat pasar mencapai titik jenuh. Oleh karena itu, di sini Mitsui harus sigap mengambil tindakan dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar, karena produk seperti es krim dan minuman yang mudah ditiru memiliki umur pasar yang singkat jika tidak didukung oleh keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai penerapan etika dalam operasional Mitsui yang telah kami bahas di laporan ini. Mitsui telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat yang berkontribusi pada reputasi positif dan keberlanjutan bisnis. Mereka memastikan kualitas produk yang tinggi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga pada kesejahteraan karyawan dan kepuasan pelanggan. Praktik tanggung jawab sosial seperti dukungan terhadap komunitas lokal mencerminkan komitmen Mitsui terhadap keberlanjutan. Penerapan standar operasional prosedur yang ketat di setiap gerai sangat penting untuk menjaga konsistensi layanan dan kebersihan, terutama dalam industri makanan dan minuman. Dengan mematuhi etika bisnis yang tinggi, Mitsui berhasil memperkuat loyalitas pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Budaya organisasi Mitsui menunjukkan nilai-nilai yang mendukung pertumbuhan bisnis yang pesat, dengan kepemimpinan yang perhatian terhadap karyawan, komunikasi yang jelas, serta inovasi produk yang terarah. Mereka menekankan kolaborasi tim dalam pelayanan dan penerapan standar operasional untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Mitsui menawarkan harga kompetitif dan menerapkan model bisnis waralaba, memungkinkan ekspansi yang cepat dan efisien. Pemasaran kreatif melalui media sosial dan variasi produk yang menarik telah menjadi kunci kesuksesan mereka. Dengan memanfaatkan tren minuman boba, Mitsui berhasil menarik perhatian konsumen terutama dari kelas menengah ke bawah. Etika bisnis di Mitsui tidak hanya membangun reputasi, tapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan standar etika tinggi, Mitsui menjaga kualitas produk dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Proses bisnis yang adil dan transparan mulai dari pemilihan bahan baku hingga interaksi dengan pelanggan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial. Mitsui telah berhasil memposisikan diri sebagai merek terkemuka di industri es krim dan minuman.
termasuk di Indonesia. Meski menghadapi persaingan yang ketat, mereka tetap berkomitmen pada riset pasar yang mendalam dan penyesuaian produk sesuai selera lokal, serta standarisasi operasional yang konsisten. Sekarang, kita akan bahas beberapa saran untuk Misye terkait etika lingkungan dalam berbisnis. Yang pertama, Misye disarankan untuk mengembangkan kemasan ramah lingkungan seperti bahan biodegradable atau yang dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak limbah. Yang kedua, penting bagi mereka untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam rantai pasok dengan memilih pemasok yang berkomitmen pada prinsip ramah lingkungan. Yang ketiga, Misye perlu meningkatkan kesadaran karyawan dan pelanggan tentang pentingnya keberlanjutan melalui kampanye edukasi dan program tanggung jawab sosial yang melibatkan partisipasi komunitas. Selanjutnya, adopsi strategi efisiensi energi di setiap gerai, seperti penggunaan lampu LED dan peralatan hemat energi yang dapat membantu mengurangi jejak karbon perusahaan. Terakhir, Misye sebaiknya mempertimbangkan untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional mereka secara transparan. Ini akan membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Demikian presentasi kami mengenai laporan esai yang telah kami diskusikan. Selanjutnya kita akan membahas artikel yang telah kami review. Jadi artikel yang kami review itu berjudul The Influence of Seller Ethical Behavior on Customer Loyalty, Satisfaction, and Trust. Nama jurnalnya Spanish Journal of Marketing ESIC, volume 26 nomor 2, halaman 267 sampai 283 tahun 2022. Untuk penulisnya bernama Hossein Mansouri dan Said Sadeki Barojerdi, dan Maizaitullah Waldati, MD Husin. Tanggal reviewnya 24 Oktober 2024. Untuk latar belakang masalah pada artikel ini yaitu industri pakaian olahraga mengalami pertumbuhan yang pesat, dan perilaku etis penjual menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku etis penjual mempengaruhi kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Baik, saya akan mereview artikel ya di bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di rumusan masalah ini bagaimana pengaruh perilaku etis penjual terhadap kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan di industri pakaian olahraga ya. Yang dimana di sini kan pasti ada apa yang mau diteliti gitu. Mungkin dari cara penjual melayani dan juga karakter dalam si penjual tersebut ya. Dan yang kedua itu ada tujuan penelitian ya. Nah, ini yang penelitian ini bertujuan untuk menguji ya, apakah hubungan antara perilaku etis penjual dan loyalitas pelanggan gitu. Jadi mereka menggunakan efek mediasi di mana kepercayaan dan kepuasan dalam hubungan antara perilaku etis dan loyalitas juga dinilai dalam industri pakaian olahraga. Seperti itu gambarannya. Saya akan serahkan ke bagian rekan saya. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, perilaku penjualan yang etis mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis yang kedua, perilaku penjualan yang etis mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis selanjutnya, perilaku penjualan yang etis mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan. Selanjutnya hipotesis yang keempat, kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya hipotesis yang kelima, kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan. Lanjut ada hipotesis yang keenam, kepercayaan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang ketujuh, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh antara perilaku penjualan etis dan kepercayaan pelanggan. Hipotesis ke-8, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh antara perilaku penjualan etis dan loyalitas pelanggan. Hipotesis yang selanjutnya, kepercayaan pelanggan memediasi pengaruh antara perilaku penjualan etis dan loyalitas pelanggan. Dan hipotesis yang terakhir, kepercayaan pelanggan memediasi pengaruh antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 responden, di mana 265 kuesioner yang valid digunakan untuk analisis data. Analisis dilakukan menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya ada variabel dan indikator yang digunakan peneliti. Yang pertama ada variabel independen yaitu perilaku etis penjual, dengan menggunakan indikator kejujuran, transparansi, dan komunikasi yang efektif.
Variabel mediator ada dua, yaitu kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan menggunakan indikator tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan. Sedangkan kepercayaan pelanggan dengan indikator tingkat kepercayaan terhadap penjual dan merek. Variabel dependennya menggunakan loyalitas pelanggan dengan indikator kesediaan untuk membeli kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku etis penjual memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan. Kepercayaan terbukti sebagai mediator yang kuat dalam hubungan antara kepuasan dan loyalitas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisa artikel berdasarkan hasil review kelompok dan juga kesimpulan artikel berdasarkan hasil analisa review kelompok dari artikel The Influence of Sellers, Ethical Behavior on Customer Loyalty and Satisfaction and Trust. Oke, untuk hasil dari analisa artikel berdasarkan hasil review kelompok ini menyatakan dari kami, artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya perilaku etis dalam membangun hubungan yang kuat antara penjual dan juga pelanggan. Nah, dengan menggunakan data yang relevan, data yang berhubungan, dan analisis yang tepat, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik etis dapat meningkatkan kepuasan atau satisfaction dan loyalitas pelanggan. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks pasar Iran, sehingga generalisasi ke pasar lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kemudian tuh, yang ada terkait dengan kesimpulan artikel berdasarkan hasil analisa review kelompok. Nah, di sini tuh ada hasil dari pembahasan kami, perilaku etis penjual merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan di industri pakaian olahraga. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam interaksi penjual pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji model ini di konteks geografis dan industri yang berbeda. Oke, baik, sekian dari hasil review artikel yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata atau sikap yang kurang mengenakan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisa artikel berdasarkan hasil review kelompok dan juga kesimpulan artikel berdasarkan hasil analisa review kelompok dari artikel The Influence of Sellers, Ethical Behavior on Customer Loyalty and Satisfaction and Trust. Oke, untuk hasil dari analisa artikel berdasarkan